Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Lintang Nurmalasari, NIM E 2019-1110 dari kelas Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan kembali penjelasan yang sudah disampaikan oleh dosen saya, yaitu Dr. Abdul Wadud Nafis, LC-MEI. Materi yang akan saya jelaskan adalah tentang perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama itu, apa itu definisi pendapatan nasional? Jadi di pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Adapun konsep pendapatan nasional, yang pertama produk domestik bruto atau GDP. GDP adalah jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama satu tahun. GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri plus pendapatan asing luar negeri. Selanjutnya, produk nasional bruto atau GNP. GNP adalah nilai produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama satu tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri plus pendapatan WNI luar negeri min pendapatan asing di dalam negeri. Selanjutnya, produk nasional neto atau NNP. NNP adalah produk nasional kotor, GNP dikurangi penyusutan barang modal. Jadi NNP sama dengan GNP min depresiasi. Selanjutnya, pendapatan nasional neto atau NNI. NNI adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat yang sebagai pemilik faktor produksi. NNI sama dengan NNP min pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat disampaikan atau dilakukan oleh pihak lain. Selanjutnya adalah pendapatan yang dapat dibelanjakan atau PI. Jadi PI adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. PI sama dengan NNI min pajak perusahaan min iuran min laba ditahan plus transfer payment. Transfer payment adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional setiap tahun atau tahun lalu. Selanjutnya, DI atau jumlah pendapatan yang siap dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya ditabung. DI sama dengan PI min pajak langsung. Yang selanjutnya, manfaat perhitungan pendapatan nasional. Jadi ada beberapa manfaat yang didapat setelah kita melakukan pendapatan atau perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang kedelapan, sebagai indikator tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang terakhir, sebagai indikator pertumbuhan ekonomi dan kekayaan di suatu negara. Selanjutnya adalah macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Jadi ada beberapa metode untuk kita bisa menghitung perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, metode pendekatan nilai produksi atau menjumlahkan barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN dan UMKM pada suatu negara dalam setahun. Y sama dengan P1 plus kali Q1 plus P2 kali Q2 plus P3 kali Q3 plus PN kali QN. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan. Metode pendekatan pendapatan adalah menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang mempengaruhi sumbangan terhadap proses produksi, atau Y sama dengan W plus R plus I plus P. Yang ketiga, metode pendekatan pengeluaran merupakan menjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu, atau Y sama dengan C plus I plus G plus X min M.
Selanjutnya, pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, pendapatan nasional itu harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi dalam sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang terakhir, perhitungan pendapatan nasional harus sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islam melalui pendugaan nilai santunan antar saudara atau sedekah. Nah, yang terakhir, sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama, ghanimah, yang kedua shodaqoh, yang ketiga infak, yang keempat zakat, yang kelima usur, yang keenam jizyah, yang ketujuh kharaj, yang kedelapan pajak tambang dan harta karun, dan yang terakhir wakaf. Itu tadi merupakan sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.